warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para anak sekalian? Mantap, itu baru semangat. Baru semangat anak-anak sekalian. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi ini, kita berdoa terlebih dahulu, ya, agar pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan nanti anak-anak sekalian bisa menerimanya. Oke, Bapak kelas, silakan pimpin doanya. Siap. Gerak. Doa dimulai. Baik anak-anak sekalian, karena berdoa sudah selesai, nanti ingin mengecek ataupun mengabsen kehadiran anak-anak sekalian. Apakah ada yang absen ataupun yang libur? Ada ya? Kita cek dulu ya zona kehadirannya. Boleh cek dulu zona kehadiran kelas 5 Kopien. Oke. Baik anak-anak, ada semua ya. Nomor cek dengan kehadirannya berarti kita harus semua tidak ada yang absen. Untuk itu, alhamdulillah kita lakukan kepada Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih beri nikmat kesehatan sehingga dapat kita datang ke sekolah yang kita cinta ini. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi yang akan Mu'alim sampaikan pada hari ini, Mu'alim ingin menanyakan tentang pelajaran yang lalu. Apakah anak-anak Mu'alim ada yang masih ingat pelajaran kita yang lalu? Masih. Siapa yang masih ingat? Lihat tangan. Ya, belakang muda. Yang kemarin adalah Abu Bakar As-Siddiq Halim. Betul sekali ya. Kemarin kita membahas tentang kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada kesempatan ini Mu'alim akan menyampaikan materi kita yaitu kisah teladan Umar bin Khattab. Anak-anak Mu'alim yang sudah tahu siapa itu Umar bin Khattab? Pak Halim. Nah, silakan Bunda. Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua berganti Abu Bakar As-Siddiq Halim. Betul sekali, beri dulu tepuk tangan untuk Bunda. Mantap ya. Masya Allah, mudah luar biasa ya. Betul, Umar bin Khattab itu adalah khalifah yang kedua pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian apa hubungan pelajaran minggu yang lalu dengan materi kita yang sekarang? Apa hubungannya? Hah? Ada yang tahu apa hubungannya? Ya, silakan Bapak. Hubungannya adalah Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq sama-sama khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW. Betul sekali, tepuk tangan dulu untuk Bapak. Luar biasa ya, luar biasa Bapak ya, sama Pemilda, luar biasa ya, betul sekali. Bahwasannya hubungannya adalah Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq sama-sama khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW. Cuma bedanya Abu Bakar As-Siddiq adalah pengganti khalifah yang pertama, sedangkan Umar bin Khattab adalah pengganti khalifah yang kedua. Mantap ya, anak-anak Mu'alim sekalian. Sebelum kita masuk ke materi, kita terlebih dahulu melakukan asesmen awal terlebih dahulu supaya Mu'alim tahu apa yang sudah anak-anak Mu'alim sekalian, ilmu anak-anak Mu'alim bawa sebelum pelajaran ini Mu'alim sampaikan. Oke? Mu'alim berikan soalnya ya, dan individu ya, satu mengerjakan.
Baik anak-anak sekalian, karena soal-soal asesmen sudah berada sama kalian, silakan kerjakan masing-masing. Oke. Baik anak-anak sekalian, karena sudah selesai, silakan dikumpul kembali oleh jawabannya dan lempar soalnya. Baik anak-anak sekalian, karena asesmen sudah selesai dikerjakan, kita akan masuk ke video pembelajaran ya. Apakah anak-anak sudah siap untuk menyaksikan video pembelajarannya? Diperhatikan, disimak, dan dicermati video pembelajarannya. Oke? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada kesempatan ini pada materi Umar bin Khattab. Biografi Umar bin Khattab menggunakan bunyi ayat yang saya katakan berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Shadaqallahul 'azim. Siapa Umar bin Khattab? Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 538 Masehi. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail bin Abdullah bin Rawah bin Qud bin Wajah bin Ali bin Sa'ad. Sedangkan ibunya bernama Hamzah bin Hasim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Umar bin Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, muliakanlah agama Islam dengan sebab akhirnya orang yang percaya bahwa dia masih Islam. Sekarang saya mengatakan, Umar bin Khattab berdoa tidak mungkin masuk Islam kecuali jika kepadanya telah masuk Islam terlebih dahulu. Sikap yang keras terhadap kaum muslimin berdoa setelah dia menjadi pengikut Rasulullah SAW. Dia menjadi pembela utama Rasulullah SAW yang paling berani. Keislamannya sangat menunjukkan sebuah pihak mereka baik maupun kaum muslimin. Menyambut dia dan mendukung kelantarannya sebagai khalifah. Akhirnya pada tahun 13 Hijriah, bertepatan tahun 1238 Masehi, Umar bin Khattab dibayar sebagai khalifah juga menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita akhirnya musik kita khalifah Umar bin Khattab. Adapun dia positif, kita khalifah Umar bin Khattab adalah yang pertama sederhana, yang kedua sederhana, yang ketiga sebelum terhadap kaum muslimin, yang keempat itu perbedaan agama Islam. 5. Berpikir kritis, tenang, adil dan tegas. Saya sebagai mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, karena sudah selesai penayangan videonya, tadi sudah sama-sama kalian tonton ataupun saksikan ataupun simak. Nah, pada awal-awal tadi, ada terdapat situ surah Toha, ya. Surah Toha ini yang dibacakan oleh adiknya Fatimah, ya. Ketika sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Ketika dia mendengar ini, lalu dia masuk ke dalam rumah tersebut. Umar bin Khattab itu mendengarkannya dari luar rumah. Adiknya tadi membacakannya di dalam rumah. Adapun surah adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Bagaimana anak muallim ketika melantunkan ayat tersebut? Bagaimana perasaannya? Hah? Bagaimana perasaannya? Senang dan tenang, tentram. Tentram hatinya kan? Karena muallim tengok sudah agak mengantuk, muallim ingin mengajar, muallim bernyanyi atau ada speaking dulu. Apakah anak muallim mau? Mau ya? Udah semangat ya? Tapi yang nyanyinya semangat ya anak muallim? Oke, nanti muallim sama-sama menyanyikan dengan kalian, oke? Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Oke, siap? 1, 2, 3, ya. Ada 4 khalifah
saksikan tayangan video dan sudah kita cermati, sudah kita simak, sudah mualim terangkan tadi mengenai ayat tadi, maka mualim akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Ya, adapun gaya belajar tersebut yang pertama sekali adalah dengan gaya belajar visual. Ya, gaya belajar visual ini dia menggunakan gambar ataupun buku bacaan nanti. Kemudian yang kedua, gaya belajar auditori. Ya. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Hanya ada 3 kelompok nanti mau dibagi. Nah, untuk sebelah kanan mualim itu kelompok visual. Ya. Untuk sebelah tengah itu kelompok kinestetik. Nah, untuk sebelah kiri mualim itu kelompok auditori. Paham? Paham mualim? Oke, baik, silakan bentuk kelompoknya masing-masing sesuai dengan gaya belajarnya. Oke. Baik, anak mualim, karena kelompoknya sudah mualim bagi, kelompok auditori, kelompok visual, kelompok kinestetis. Nah, sekarang mualim akan membagikan LKPD-nya ya, tugasnya sebagai kelompok masing-masing. Kelompok visual ya, kelompok visual itu menggunakan buku pelajaran ya. Untuk kelompok auditori menggunakan video pembelajaran ya. Ditonton. Oke, silakan ditonton. Nah, untuk kelompok kinestetik nanti akan memberikan gambar kerjanya ya. Oke. Oke, karena tugasnya sudah ada di kepala masing-masing kelompok. Nah, kelompok auditori tadi menggunakan video ya, menggunakan video pembelajaran ya. Untuk kelompok visual menggunakan buku bacaan. Sedangkan kelompok kinestetik itu kajian ya, menyusun gambar menjadi benar ya. Itu kan sudah diacak disusun, tempelkan nanti pakai lem yang sudah disediakan. Oke, silakan kerjakan. Baik anak mualim, karena tugas kelompoknya sudah siap, mualim ingin anak mualim berkelompok masing-masing mempresentasikannya ke depan. Oke, dimulai dari kelompok auditori. Silakan, Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Umar bin Khattab adalah seorang yang pemberani, tegas, suka berbicara apa adanya, berkemauan kuat dan sering berhati. Dia tidak pernah takut berhadapan dengan siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak mualim, silakan kepada kelompok visual untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Pandangan Umar bin Khattab dalam mendakwah Islam selama dari khalifah 613 Masehi sampai 614 Masehi. A. Mendirikan lembaga-lembaga yang mengasuh masalah sosial dan hukum. B. Mendirikan Baitul Mal. C.
Masehi dan wafat pada tahun 644 Masehi. Masa pemerintahannya berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 634 Masehi hingga tahun 644 Masehi. Umar bin Khattab dijuluki sebagai Al-Furuq, artinya membedakan antara yang benar dan yang batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kinestetik. Oke, dari hasil presentasi tadi, apakah ada pertanyaan dari anak balik? Ada yang bertanyakan dengan hasil video tadi dan presentasi tadi? Saya Len. Ya, silakan ada sini. Siapakah nama orang tua Umar bin Khattab, Len? Siapakah nama orang tua Umar bin Khattab? Pertanyaan sekali ini, bagus ya. Siapa bisa jawab? Saya Malik. Oke, silakan bisa. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail bin Abdullah Ujah bin Rabah bin Qutbah bin Raja bin Adi bin Ka'bah. Kita menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Adapun kesimpulan yang pertama yaitu Umar bin Khattab ini adalah seorang yang pemberani, tegas, suka berbicara, dan apa adanya, berkemauan kuat, sedikit keras, dan tidak pernah takut berhadapan dengan siapapun. Bahkan orang-orang Quraisy yang takut berhadapan dengan Umar bin Khattab ketika berdakwah. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab ini adalah khalifah yang kedua dari Khulafaur Rasyidin yang lahir pada tahun 523 Masehi dan wafat pada tahun 644 Masehi. Kemudian selain itu, bagaimana perjuangannya? Perjuangannya adalah mendirikan lembaga-lembaga yang mengatur masalah sosial dan hukum. Kemudian mendirikan menetapkan tahun Hijriah. Tahun Hijriah Hijriah itu Muharram, Syaban, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kemudian ada yang bentuk daripada tahun Hijriah tersebut. Nah, anak paling sekalian, karena materi kita sudah habis, ya, sudah selesai. Paling kembali ingin membagikan soal asesmen, ya, soal asesmen untuk dikerjakan per individu. Baik anak Malim, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Apakah video yang sudah Malim tayangkan tadi kalian sukai? Oke, luar biasa ya. Ternyata anak Malim senang dan menyukai pelajaran yang telah kita laksanakan pada hari ini. Oke, silakan dikumpul soal asesmennya. Baik anak Malim, sebelum Malim menutup pelajaran hari ini, Malim ingin bertanya untuk pelajaran kita minggu yang akan datang. Ada yang tahu apa pelajaran kita minggu yang akan datang? Masya Allah, luar biasa ya anak Malim. Betul sekali, pelajaran kita yang akan datang adalah kisah keadaan Utsman. Oke, karena anak Malim sudah capek dan waktu kita pun sudah habis, marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon cukupkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.